Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di Ngaji Gercep. Ngaji itu ngasah jiwa, ngajar kadang-kala saya. Karena bicara saya, ngomong saya kadang-kala semangat, terlalu cepat, makanya gerak cepat. Saya harus mampu mengendalikan diri, mampu ngerem, agar pendengar atau peserta bisa memahami. Alhamdulillah, maka muncullah Ngaji Gercep. Dengan apa caranya? Dengan konsep metode dalang, bercerita dan bernyanyi. Ini adalah bagian budaya seni. Apa artinya seni? Bahasa komunikasi. Arti seni sendiri memiliki arti berbagai macam sisi, sesuai pengalaman, literatur, perjalanan, macam-macam ya. Seni katanya, seni kan pipis. Pipis itu apa? Air seni. Oh, air seni. Tapi seni kan hiburan. Nah, karena hiburan, saya memilih hiburan saja. Seni artinya senang, nikmat. Nah, itu pasti disukai setiap orang. Memiliki atau bisa hidup ini dengan senang dan nikmat. Belajar pun bisa senang dan nikmat. Untuk itu, dengan kita bersama seni metode dalang ini, kita bisa mendapatkan hikmah pengetahuan. Karena saya gunakan dengan konsep bercerita. Bercerita itu untuk mengasah otak dan pikiran kita. Dan bernyanyi. Bernyanyi itu untuk mengasah rasa dan hati jiwa kemanusiaan kita. Untuk itu, mari kita bersama ikuti like, subscribe, bahasanya share, berbagi. Maka konsep yang kita kedepankan berbagi dan peduli di dalam kebaikan dan kemanfaatan agar menginspirasi penghidupan dan kehidupan kita lebih baik, lebih bahagia. Karena apa? Konsep orang sukses menurut orang itu kan beda-beda. Apakah yang hartanya banyak? Bisa iya sih, bisa tidak juga. Apakah yang dikata orang pandai itulah yang sukses? Bisa iya, bisa tidak. Apakah orang yang gak punya harta benda bisa dikata orang yang paling susah? Bisa iya, bisa tidak. Jadi ukuran orang sukses menurut dokumen hidup, menurut dokumen yang tertulis di dalam Alkitab atau Kitabullah, baik di dalam Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, suhuf-suhuf, yang diakui, yang dipercaya dengan keyakinan, keimanan, dicontohkan
Orang sukses adalah orang yang bahagia, yang dicontohkan dalam Rasul dan kenabian yang banyaknya 124.000, yang menurut ilmu pengetahuan yang saya ketahui ya. Tapi bagi manusia yang biasa, rata-rata manusia lah, 25 karakter nabi dan rasul. Kalau kita merasa paling susah mana dengan Nabiullah Ayub alaihissalam. Terus kalau kita merasa paling kaya dengan berbagai macam cara agar dunia di tangannya, bahkan korupsi pun dilakukan, lah itu ngawur, karena gak dicontohkan. Contoh orang yang paling kaya ya beliau Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam atau Salamon. Nah, kalau kita merasa paling awal, orang paling mengerti, awalan mana dengan Nabi Adam alaihissalam? Nah, semua itu dicontohkan di dalam Nabi dan Rasul. Kalau Rasulullah Mustafa Ibnu Abdillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini masih bulan Maulid Nabi, maka dilihat dari sisi apapun beliau sangat sempurna, uswatun hasanah, suri teladan, contoh kemanusiaan. Paling kaya beliau, paling susah beliau, paling ganteng beliau. Nah, tidak tercetak ulang lagi secara fisikly, tapi nur Muhammadnya, cahaya yang bisa memberikan pencerahan, Rasulullah Mustafa Ibn Abdillah bisa dikaji dari berbagai sisi. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, selagi manusia ini ada kelebihan dan kekurangan, mari saling melengkapi agar hidup kita bahagia. Kalau bahagia itu di dalam dokumen hidup, dokumenter yang tertulis itu dalam Kitabullah, artinya adalah orang yang bahagia itu disebut ulaika humul muflihun. Jadi untuk mencapai bahagia itu adalah di dalam rasa diri kita, ukurannya di dalam diri kita. Nah, kalau kita yakin dengan keimanan dan ketakwaan sesuai kepercayaan kita, maka hidup kita akan bahagia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa susah. Kalau ada di dalam diri kita ini iman, percaya bahwa hidup ada yang menghidupi, ada kehidupan yang menciptakan, yang tanpa batas. Hanya Allah yang tanpa batas. Karena Allah tanpa batas, bagaimana mengenalnya? Ya melalui tanda-tandanya, ayat-ayatnya. Karena makhluk ini kan terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui tandanya bagaimana? Ya ayat kauniyah, ayat kauliyah, ayat fuadah. Nah, ini pakai bahasa aksara hijaiyah, nanti dibahas selanjutnya. Tapi saya kembali, orang bahagia itu bagaimana? Orang yang takwa. Maka kita isi dengan bernyanyi biar seneng. Ini kan cerita tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri yusran kadzabi salam wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib farabbi karimun habanal maram.
Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan kehidupan dan penghidupannya, dan diberikan rezeki yang tanpa disengaja dari mana datangnya. Ada saja pertolongannya. Udah kalau punya duit banyak tapi susah hidupnya, nggak ketemu jalannya, ya pusing sendiri kan? Iya, oke. Terima kasih, ikuti terus di ngaji gercep ngasah jiwa gerakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!